saya, makanya Ya, kemarin lewat email itu mungkin kan ada ditanyakan. kesalahan, ada kecurangan kayak gitu, terus nggak dikabari, nggak ada kabar kayak gitu. Oh, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Bertahun-tahun tak diberi kabar. Data berbeda. Yusuf Mansur diminta bertanggung jawab. Bu Darni. Jadi di sini Bu Darni, setelah dia mentransfer uangnya, di mana di sini Bu Darni mengatakan sendiri bahwa waktu itu dia ditelepon sendiri oleh Yusuf Mansur. Namun setelah dia mentransfer uangnya, kemudian tidak ada kabar. Putus, lost kontak. Baik dari Yusuf Mansur maupun pihak Kopindho. Nah, beberapa waktu lalu Bu Darni ini menelpon atau bertelepon dengan pihak Kopindho. Dalam hal ini adminnya terdengar suaranya suara perempuan ya, walaupun saya merasa bahwa tidak ada kejelasan di sana, tidak ada jawaban yang jelas di sana. Bahkan terkesan playing victim gitu. Terkesan playing victim mencari-cari celah bahwa korban ini mengada-ngada gitu. Kalau menurut saya di sini dia menanyakan data inilah itulah, padahal seharusnya kan pihak Kopindho sendiri yang membuka data tersebut dan lebih transparan. Kenapa setelah saya mengecek website dari Kopindho, di sana tidak ada apa-apa yang bisa dicek. Dan kalau pihak Kopindho transparan, harusnya para member ini punya akses khusus dong. Iya, mungkin secara umum tidak bisa dibuka ya, tapi setidaknya para investor ini harusnya punya akses khusus di mana mereka diberi password atau apapun untuk bisa membuka website untuk melihat perkembangan dari usaha investasi itu sendiri gitu. Kalau memang dari awal orang mentransfer duitnya, menaruh duitnya di sana, lalu kemudian tidak ada perkembangan, tidak ada kabar sampai hari ini dari awal investor ini menaruh duitnya di sana, berarti memang ini dimanipulasi sejak awal, teman-teman. Kuat dugaan disetting sejak awal untuk memang mengumpulkan dana-dana dari umat ini. Kan ini yang meminta haknya ini adalah satu dari sekian ratus orang gitu, satu dari sekian ribu orang, teman-teman. Lalu bagaimana dengan duit-duit orang-orang yang di luar sana gitu? Kalau boleh jujur, kalau teman-teman mau adu logika saja, di mana video Yusuf Mansur yang sampai hari ini itu menceritakan cerita dia sampai hari ini itu bisa kaya seperti sekarang ini dari nol. Itu bagaimana? Apakah ada cerita yang sinkron dia bisa sampai sekaya hari ini itu dari mana? Dia usaha apa? Apakah dia punya usaha yang nyata gitu? Kan kalau pengusaha sukses itu bisa gitu. Dia menceritakan kisah dia dari nol, dari dia memulai bisnis kecil-kecilan. Kalau Yusuf Mansur mana? Di mana usaha dia yang dia mulai dari nol dengan modal sendiri kah atau pinjam? Yang jelas kan itu usaha dia mulai dari nol sendiri gitu, bukan kayak stick and stick. Mohon maaf, sorry to say, stick and stick itu Yusuf Mansur menyalahkan sejumlah duit. Di mana kita masih bertanya, saya pun masih bertanya, duit itu dari mana gitu loh. Duit yang diinvestasikan oleh Yusuf Mansur ke pihak stick and stick, warung stick and stick, sampai bisa sebesar hari ini stick and stick, sampai bisa membuka cabang di mana-mana. Itu duit dari mana itu loh? Karena saya belum pernah menemukan video Yusuf Mansur menceritakan usaha yang dia mulai dari nol hingga bisa sekaya hari ini gitu. Dari mana? Oke teman-teman, kita langsung saja melihat percakapan Bu Darni dengan pihak Kopindho via telepon. Saya tidak akan potong percakapan ini teman-teman, karena tidak akan mengganggu konsentrasi teman-teman mendengar. Karena ini juga insya Allah akan jadikan arsip pembicaraan bahwa di sini memang Yusuf Mansur sangat terkait dengan Kopindho ini, teman-teman. Dari pembicaraan admin ini yang akan memberikan nomor Yusuf Mansur dan segala macam gitu. Intinya di sini tidak bisa lagi Yusuf Mansur mengelak gitu. Oke. Ini kan ada perselisihan. Bu Darni merasa transfernya itu 4 meter Ibu ya? 4 meter, 10 juta lebih berarti. Nah, di data koperasi itu kenapa bisa cuma 2 meter 4 juta, cuma 4 juta lebih gitu ya? Saya tanya kembali dengan Bu Darminya, Bapak dulu Ibu sudah transfer, ada konfirmasi kembali nggak ke Kopindhonya? Nggak ada. Yang kedua kalinya itu nggak ada konfirmasi atau apa. Ibu kan, Bu mohon maaf, waktu dulu kan
sebelum dulu ada informasi kalau yang sudah mendaftar itu kan ada registrasi ulang, Bu. Biasanya seperti itu. Iya. Nah, dulu Ibu registrasi tidak? Nggak ada, udah masuk itu udah masuk, nggak ada registrasi ulang lagi, udah masuk. Bukan Bu. Biasanya itu ada informasi, registrasinya Ibu yang registrasi sendiri gitu loh. Maksudnya gitu Ibu. Iya, saya sendiri yang ngirim, saya sendiri. Iya, berarti registrasi yang masuk ke kita cuman segitu aja Bu. Kalau sudah diregistrasi gitu. Nah, terus yang keduanya itu di mana? Hilang, nggak Iya, dicatat gitu. aku tanya, kalau misal Ibu ada registrasi yang keduanya, bisa kasih ke kita gitu. Karena kita nggak punya bukti apa-apa, yang kita punya bukti hanya yang pertama saja. Gitu Bu. Ya makanya itu yang pertama udah ada, yang kedua kan saya langsung kirim lagi kan nggak ada informasi, nggak ada apa balasan apa itu koperasi juga. Nah, Ibu pernah konfirmasi ke Kopindonya nggak? Pernah dulu udah nggak ada, itu nggak bisa di telepon, nggak bisa di WhatsApp. Iya, maksudnya Ibu pernah konfirmasi ke pihak Kopindonya tidak? Ke orangnya langsung ke kantornya. Nggak ada buktinya, nggak ada Ibu, teleponnya. mohon maaf, saya boleh tanya lagi, Ibu kan kalau nabung tanah itu biasanya ada leadernya, bukan? Iya, dulu kan ada di Hong Kong, saya masih ada di Hong Kong. Nah, waktu Ibu ada di Hong Kong, biasanya yang di Hong Kong itu, setahu saya itu ada leader yang mengkoordinir Ibu jamaah nabung tanah siapa aja gitu. Biasanya ada kayak gitu. Nah, Ibu dulu ke siapa? Itu dulu sama Pak Usop saya telepon langsung, saya kirim 2 kali. Enggak, itu yang pertama. Itu yang Ibu ke siapa? Maksudnya Ibu dulu sama siapa aja? Biasanya ada yang koordinir nggak? Biasanya kayak gitu, Bu, mohon maaf. Enggak, Ibu Ati itu enggak juga enggak sama saya, enggak konfirmasi sama saya, enggak ngasih sama saya. Gini Bu, berarti gini, dulu kan berarti Ibu ada konfirmasi, ada gabungan nih antara si A, B, C dan D, gabungan nabung tanah. Nah, mungkin Ibu sudah transfer ke yang orang tersebut. Nah, orang tersebut tidak sampai ke kita. Mungkin seperti itu. Nggak ada, itu pokoknya langsung ke koperasi situ. Tapi yang kedua kalinya saya nggak dikasih bukti apa-apa, nggak dikasih bukti kirim apa, terus nggak dikabarin sama sekali. Oke. Maaf, saya potong ya. Saya paham. Ibu Darni itu dulu transfernya ke rekening perorangan atau koperasi, Bu? Nah iya, Bu Darmi ya, dulu koperasi. Perorangan atau koperasi? Koperasi. Ya, biasanya kalau Ibu ke koperasi langsung itu ada registrasi ulang, Ibu. Oke, ini adalah masalahnya komunikasi, Mbak. Masalahnya komunikasi. Iya, Ini pentingnya transparansi. Harusnya kan pihak koperasi secara berkala kan mengirimkan kabar, mengirimkan laporan kepada Bu Darni. Nah, ini yang dipertanyakan kan bertahun-tahun sampai sekarang itu nggak ada kabar sama sekali gitu loh. Pertanyaan saya sih, Ibu pernah ganti nomor? Saya tuh nggak pernah ganti nomor ya, nomornya ini, WhatsApp-nya saya ini, nomornya juga ini, nggak pernah saya ganti nomor. Dari dulu dari daftar Ibu nggak pernah ganti nomor? Ya. Oh gitu. Ibu mohon maaf, saya hanya melihat data yang ada di kita aja nih, Bu. Saya tidak sabar ya, akhirnya saya harus potong gitu biar teman-teman bisa paham dan kita garis bawahi bersama bahwa kenapa, apa tujuannya dia menanyakan dulu nomor telepon gitu. Ibu nomor teleponnya aktif apa tidak gitu. Kalau dugaan saya mungkin ketika Ibu Darni mengatakan bahwa nomor teleponnya sempat ganti nomor, mungkin dia akan mengatakan bahwa kami sering mengirimkan informasi, tapi karena mungkin Ibu Darni ganti nomor jadinya tidak mendapatkan gitu. Tadi kan Bang JTV menanyakan adanya transparansi informasi gitu. Harusnya kan para investor ini dikirimkan informasi. Entah setiap bulan, kayak setiap minggu, kayak perkembangan tentang usaha investasi yang digadang-gadangkan oleh Yusuf Mansur dengan wahnya gitu dia mempresentasikan. Namun setelah orang memberikan duit, dia tadi kan mengatakan sendiri bahwa dia memberikan sendiri duitnya kepada Yusuf Mansur gitu. Namun
Setelah 2 kali transfer itu tidak ada informasi apa-apa. Lalu kemudian tadi Jia TV mengatakan kepada mbaknya tadi, admin dari Kopindo tadi ya, pihak Kopindo tadi itu mengatakan kenapa tidak ada transparansi informasi. Dia kemudian langsung menanyakan apakah ibu pernah ganti nomor atau tidak. Untuk apa coba? Apakah kemudian kalau Bu Darni mengatakan pernah ganti nomor, lalu si mbaknya tadi mau mengatakan bahwa iya mungkin karena ibu ganti nomor makanya tidak mendapatkan informasi. Apa coba? Ini mencari-cari gitu loh. Mencari-cari celah gini, kenapa tinggal dibuka saja datanya Kopindo, ada nggak nama Bu Darni di sana? Toh Bu Darni mengatakan dia transfer ditelepon langsung oleh berteleponan langsung dengan Yusuf Mansur, dia mentransfer uang investasi untuk 4 meter tanah, 1 meter tanah itu sekitar 2,5 juta gitu. Jadi sekitar 10 juta uang Bu Darni di sana. Itu tahun berapa teman-teman? Dan ini Bu Darni satu dari sekian orang teman-teman. Mereka perlakukan seperti ini, mereka satu orang yang menuntut haknya, mereka tanya ini, AIU, babi ibu. Mencari celah, mereka tahu orang yang mereka ajak bicara ini, seperti Bu Darni ini, orang tua yang kurang begitu paham teman-teman. Untuk apa dia menanyakan nomornya, aktif apa tidak, pernah aktif apa tidak gitu. Pernah aktif apa tidak nomor ibu gitu. Apakah kemudian Bu Darni kalau mengatakan nomor saya pernah ganti gitu, dia mengatakan Bu Darni pernah ganti nomor enggak gitu. Untuk apa coba? Apa kemudian kalau Bu Darni mengatakan pernah ganti nomor, dia kemudian mengatakan kami kirim informasi di nomor yang lama? Astagfirullahaladzim, luar biasa sekali manipulasinya. Luar biasa sekali. Maksud saya apa coba tujuannya? Setelah tadi Jia TV, saya ulangnya, setelah tadi Jia TV mengatakan, Bang Jia mengatakan, harusnya ada transparansi informasi, para investor ini diberikan perkembangan mengenai informasi dari investasi tersebut gitu. Lalu kemudian setelah itu si pihak dari Kopindo tadi menanyakan Ibu Darni ini pernah ganti nomor apa tidak gitu. Namun di sini sayangnya Ibu Darni mengatakan tidak pernah ganti nomor. Untuk apa coba? Apakah kemudian dia mengatakan oh karena ibu ganti nomor makanya tidak mendapatkan informasi dari kamu? Ngomong kosong, luar biasa. Kalian sudah di briefing kan? Gitu. Jadi saya juga nggak berani menambahkan atau melebihkan dana yang sudah ada di kita. Saya makanya kemarin lewat email itu mungkin kan ada kesalahan, ada kecurangan kayak gitu, terus nggak dikabari, nggak ada kabar kayak gitu. Oh kalau atau nggak dikabari atau enggak, kan aku tadi awal bilang ibu sudah konfirmasi kembali atau tidak setelah transfer, maksudnya itu. Enggak, masalahnya bukan gitu, harusnya nggak bisa dihubungin itu, Bu. Nggak bisa dihubungin selesai. Oke. Yang kedua itu nggak bisa dihubungin, nggak bisa di WhatsApp. Gini aja Bu, Iya, Pak. gini aja, mendingan nomor Bu Darni ini disampaikan langsung ke Pak Ustadz Yusuf Mansur, terserah nanti. Oh boleh, gini aja Pak, kalau kayak gini, kalau memang kayak gini kan karena kita kan sesuai data nih Pak. Bapak boleh saya kasih nomor Pak Ustadznya, bisa menghubungi beliau, karena kan kita cuman sesuai data. Gitu, saya kasih nomor Pak Ustadz, boleh Pak? Nanti Bapak yang konfirmasi atau Bu Darminya langsung konfirmasi. Oke, ya? silakan dicatat aja. Boleh, dicatat ya Pak. Kemudian nomor Bu Darni itu silakan diberikan ke Pak Ustadznya ya. Iya, Bapak nanti mohon maaf ini nomor Bu Darmi. Bu Darmi bisa WA langsung ke beliau, nanti dikonfirmasi saja bahwa saya anggota dari Nabung Tanah. Nanti di WA aja kayak gitu, buktinya saya ini cuma yang punya ini gitu. Mohon ya Ibu Darmi, mohon maaf, nanti diinformi ke Ustadz, dana saya segini Ustadz, tapi yang tercatat di kita cuma segini gitu. Nanti mohon bantuannya atau solusinya dari Ustadz seperti apa. Tapi mohon maaf Bapak, ini Ustadz cuma bisa di WA aja, tidak bisa ditelepon. Pak YM sendiri kan di Kopindo itu posisinya sebagai penasehat ya. Apakah tidak ada instruksi atau perintah dari Pak YM untuk pihak koperasi, ya Pak Yusuf Mansurnya, ya, untuk mencoba memberi kabar kepada para investor ini, Mbak? Kita sudah pernah Pak bless, tapi ada yang berbalik semuanya ke kita Pak. Berbalik gimana, kan bisa lewat surat ya Mbak? Lewat email itu ada yang tidak terima, ada yang terima, itu sudah terlalu banyak. Kan datanya kan banyak, ada email, ada alamat rumah, ada WA. Kita lewat email Pak, lewat email aja. Iya, kan kenapa cuma lewat email aja gitu loh. Iya, memang seperti itu Pak, kita disuruhnya Pak. Oke. Iya.
Boleh nanti dihubungi dengan beliau langsung ya Pak ya. Oke Mbak, ini mau tanya juga. Di website Koperasi Indonesia Berjamaah ini, kenapa nggak ditampilin aja gitu loh Mbak? Maksudnya data-data investasinya, investor kemana? Oh tidak boleh itu Pak. Kenapa nggak boleh? Kan ini bentuk transparansi gitu loh. Oh nggak boleh Pak, saya kurang ngerti kalau kayak gitu. Oh gitu sih, kan investor bisa mengecek perkembangannya gimana gitu loh. Mungkin nggak bisa Pak, saya juga nggak ngerti seperti itu karena memang zamannya sendiri yang harus misalkan konfirmasi itu data saya ada nggak Mbak gitu, seperti itu biasanya. Kok nggak ngerti sih? Kalau untuk blast ke semuanya kita nggak berani Pak, nggak bisa karena kan data orang. Berarti ini kalau misalkan ini investor nggak tanya gitu, nggak minta, berarti dibiarin aja gitu dong nanti sampai tahapan gitu. Kita akan konfirmasi Pak kalau misalnya memang koperasinya sudah tidak beroperasi lagi. Waduh, ya itu kasihan investornya gitu. Iya. Tapi masih banyak kok Pak yang konfirmasi ke kita. Ya, terus kenapa ini nomor WA-nya nggak aktif Mbak di Kopindo Mbak? Sudah tidak ada Pak, karena kan pandemi kita sudah tidak ada orang ya. Sudah karyawannya sudah nggak ada. Aduh, kenapa ini? Soalnya kan lebih mudah sekarang itu zamannya pakai data gitu loh. Kalau pakai telepon kan pulsanya lumayan juga ini ibu-ibu ini. Iya, mohon maaf Bapak karena memang situasinya seperti ini gitu. Ya, kemarin bilangnya katanya nggak ada dana, nggak ada biaya mau untuk kabarin. Iya, memang sudah tidak ada Pak. Mohon maaf. Sayang sekali ya, masa sih. Bu Darni silakan Bu Darni, apa yang ingin disampaikan Bu Darni? Ya saya sampaikan ya kayak gitu, saya itu harus secepatnya kembalikan uangnya itu. Iya, oke Ibu. Nah, tadi kan saya sudah kasih nomornya Ustadz langsung, bisa konfirmasi ke beliau ya Ibu. Ya intinya segini, ya. Dulu Ibu Darni itu transfer itu gampang lah, nggak terlalu inilah ribet gitu. Nah ini Bu Darni udah bertahun-tahun sudah pulang ke Indo, udah nggak kerja lagi. Itu dananya sangat dibutuhkan gitu. Tolong jangan dipersulit gitu loh Mbak. Oh iya, makanya aku kasih nomor Ustadz ya seperti itu Bapak, karena kan yang transfer langsung beliau Pak. Iya. Itu karena kan dana untuk pencairan seluruh jamaah patungan usaha itu beliau yang transfer. Jadi digitasi itu cuma ngelis datanya siapa aja yang mau mencairkan, kita langsung kasih ke beliau gitu Pak. Oke, iya. Bu Darni, Bu Darni kalau misalkan nih memang pihak koperasi nih atau Pak YM itu hanya mengakui Bu Darni investasi yang tertera di data itu gimana Bu? Jadi yang diakui cuma 2 meter berarti Bu? Ya diakui 2 meter ya itu juga mungkin ya kebohongan semua di koperasi, juga kesalahan ada koperasi nggak ada, itu kenapa kalau nggak teliti juga, kenapa juga nggak dikabarin langsung, nggak dikasih informasi, nggak dikasih kembali resitnya gitu, buktinya gitu loh. Ya udah gitu Bu, yang saya tadi informasi ke Ibu bisa konfirmasi ke beliau, nanti ada solusi mungkin dari beliau. Ya. Oke, Bu Darni ini nanti nomor Bu Darni tolong disampaikan ke Pak IM ya Mbak ya. Dan nanti Pak. nomor Pak IM nanti dicatat sama Bu Darni. Bu Darni ini minta waktu kira-kira paling lama berapa lama Bu? Bisa dicarikan Apanya Bu? Pak? Pokoknya 1 minggu itu harus cair. Semua cair. Ibu Darmi nanti setelah dikonfirmasi Ibu sudah WA Ustadz, nanti Ustadz akan infoin kapan Ibu akan dicairkan. Gitu. Iya, maksudnya berapa lama kan harus ada kepastiannya dong, jangan sampai saya kurang tahu Pak, kalau itu kan dana pribadi beliau sendiri Pak, jadi kita nggak bisa nentuin kapan, sebulan atau 2 bulan kita nggak bisa nentuin, karena kan kita juga dapat info dari beliau juga Pak, ya, karena kan dana pribadi sendiri. Nggak bisa dibilang dana pribadi juga, itu kan investasi kan yang menggagaskan Pak Ustadz juga gitu loh, jadi itu memang tanggung jawab beliau. Ya gitu. Pak, mohon dibantu nanti. Kan saya bilang mereka playing victim, seolah-olah mereka itu yang di sini yang dirugikan gitu. Dana pribadi Yusuf Mansur gitu. Dana pribadi Yusuf Mansur. Di sini dia mengatakan nanti digantikan para investor yang mau mencarikan uangnya nanti digantikan melalui dana pribadi Yusuf Mansur. Lihat terus uang para investor selama ini yang mereka setorkan itu dana siapa gitu. Enak betul ngomongnya dana pribadi Yusuf Mansur gitu.
Kalau memang Yusuf Mansur tidak punya keterkaitan dengan Kopindo ini, dengan patungan tabung tanah atau apapun itu, kenapa mau sibuk-sibuk menyibukkan diri untuk mengganti gitu, untuk mengeluarkan duitnya gitu? Kenapa? Nggak usah gitu loh. Kalau memang Yusuf Mansur tidak terkait gitu. Kecuali memang Yusuf Mansur merasa bahwa uang-uang dari para investor ini semua masuk ke kantong dia, iya memang mau tidak mau kewajiban seorang Yusuf Mansur untuk menggantikan duit-duit dari para korban ini. Untuk menggantikan orang-orang yang sudah menginvestasikan sejumlah duitnya kepada pihak Yusuf Mansur gitu. Melalui Kopindo untuk patungan tabung tanah ini gitu, teman-teman. Jangan lagi kemudian membahasakan bahwa seolah-olah di sini ya Yusuf Mansur menggantikan dari duit pribadinya, seolah-olah di sini Yusuf Mansur yang astagfirullahaladzim terlalu playing victim gitu. Di saat posisi kalian banyak merugikan orang, masih sempat-sempatnya untuk memutarbalikkan tangan gitu, seolah-olah kalian yang dirugikan dalam hal ini gitu. Kemana semua aliran dana selama ini gitu? Selama ini para investor menginvestasikan duitnya, menaruh duitnya, menyetorkan duitnya, kalian taruh mana gitu loh? Usahanya tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada wujudnya gitu, tidak pernah ada diberikan informasi kepada para investor perkembangan dari usaha-usaha kalian. Hanya video-video dari seorang Yusuf Mansur yang sibuk mempresentasikan seolah-olah mereka sudah akan menginjakkan kakinya di langit. Namun kenyataannya setelah para jamaah, para umat ini tertarik karena ocehan-ocehan itu tadi yang sangat-sangat too good to be true, teman-teman. Seolah-olah surga sudah di depan mata ketika kita menyetorkan duit gitu. Kalian boleh lihat video-video Yusuf Mansur yang wow, luar biasa, mau beli pesawat, mau beli MU, mau beli Real Madrid, segala macam gitu. Siapa yang ketika dia betul-betul mencintai Yusuf Mansur, siapa kemudian yang tidak tertarik untuk menaruh duitnya, menaruh begitu saja duitnya gitu. Lalu kemudian setelah orang menaruh duitnya di sana, menginvestasikan hartanya, tidak ada kabar lagi sampai hari ini gitu. Sampai kemudian orang-orang kemudian menanyakan, baru mereka sibuk tanya AIU Babibu. Dari awal, saya duga kuat ini dari awal memang sudah disetting seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal. Exit plan, teman-teman. Karena memang dari awal sudah disetting hanya untuk mengumpulkan duit umat, teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya. Saya Khalid Awalid. See you on the next videos.